Iya, hai Jawa Kopdar. Waduh, gitu ya. Kalau misalnya udah lulus dari SMA, SMK, seneng banget gitu rasanya. Tapi sekarang tuh lagi pusingnya Indah gitu ya. Karena udah masuk kerja, sekalian cari cuan gitu ya, tipis-tipis Gen Z gitu ya, nggak pengen ketinggalan untuk cari cuan sekarang di usia muda. Terus habis itu tiba-tiba orang tua memaksa untuk harus tetap lanjut kuliah. Wah, ini kalau misalnya ditanya antara kuliah atau kerja, ini lagi gak bisa milih. Makanya Indah lagi cari kampus yang sekiranya fleksibel, bisa kalau misalnya sambil kerja bisa, menuntut ilmu bisa, tapi juga kurikulumnya oke. Nah, sebentar lagi Indah udah janjian ini sama, kalau nggak salah itu ini ada dosen juga, ada pokoknya ada teman-teman Indah dari Umaha. Yang penasaran gimana sih selengkapnya dari Umaha? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar Warang, orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Senang sekali saya Ida Kumaidi kembali menyapa Jamak Kopdar dimanapun Anda berada. Karena di sore hari ini Indah membawa suatu kabar yang sangat-sangat gembira sekali ya. Karena untuk kita yang udah bekerja gitu ya, atau mungkin udah sempet gap year gitu, setahun, 2 tahun, atau bahkan ada yang 3 tahun gitu ya, karena sambil ngumpulin uang buat kuliah, ini ada salah satu universitas di Sidoarjo yang katanya fleksibel. Wah, fleksibelnya seperti apa? Langsung kita tanyakan dengan narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Doni Perdana STMT selaku Dekan Fakultas Teknik Umaha, dan juga Bu Nikma Yuha SEMSM selaku Ketua LPPM Umaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebentar kita tes satu-satu, kayaknya terlalu kalem gitu ya. Dari Bu Yuha, gimana sehat Bu Yuha? Alhamdulillah, sangat sehat hari ini. Sangat Alhamdulillah. sehat. Bahagia? Harus. Udah makan siang tadi? Nanti harus double kayaknya panjangnya. Habis ini ya. Habis ini sekalian muter-muter di Surabaya. Rojak Cinger, itu jangan lupa ya. Bikin ngiler ya. Banget. Iya, kalau Dokter Doni gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Semangat. Oh, semangat. Ini ya bedanya kalau dekan tuh harus semangat gitu ya. Iso. Technicable ya. Oke, ini ya. Kalau misalnya tadi ini tuh udah curhat ya ke penonton. Tapi kalau penonton kan belum bisa nih berinteraksi langsung dengan Indah. Ini saya langsung tanya ke Dokter Doni dulu, gitu kan. Dengar-dengar atau mungkin nanti langsung dua-duanya ya, karena saya udah penasaran banget. Katanya kampusnya fleksibel. Umaha, Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Fleksibelnya tuh yang seperti apa? Dan apa bedanya dengan kampus-kampus yang lain? Nah ini Bu Yuha udah senyum-senyum ini. Saya duluan. Oke, ladies first ini. Silakan Bu Yuha. Oke, Umaha itu adalah Universitas Ma'arif Hasyim Latif yang mana kita sudah 1 dekade ya Pak Doni. Oke, wow, 10 Jadi tahun lebih ya. kemarin 2024 itu kita sudah merayakan 1 dekade, jadi 10 tahun. Jadi apa sih bedanya? Apa sih istimewanya Umaha? Iya. Umaha itu kalau tadi Mbak Indah ngomongnya adalah fleksibel. Oke, jadi kita ini adalah kampus yang memang menjadi wadah, kita ngomong wadah nih. Jadi wadah bagi Gen Z ya kalau kita ngomongin sekarang. Gen Z yang punya bakat, yang punya pemikiran, oh saya ke depan ini harus punya kualitas. Nah, tapi kadangkala kualitas itu terbatasi oleh waktu. Ya kan, bener kan? Ada yang kemudian sibuk kerja mulu, terus nanti branding dirinya bagaimana kalau kita nggak punya kualitas? Nah, yang penting pasti pendidikan itu adalah tetap nomor 1. Seperti itu ya kan. Nah, Umaha punya apa? Umaha punya kelebihan. Kita bisa fleksibel dalam jangka waktu kuliah. Seperti itu, Mbak Indah. Oh, seperti itu. Bentar, saya kepo juga sama Pak Dekan Fakultas Teknik ini ya. Emangnya beda jamnya untuk pengajarannya, atau kenapa kok kan fleksibel tadi, istimewa begitu. Tapi kalau untuk sehari-harinya apakah memang jadwal yang ditawarkan dari Umaha ini beda, atau kurikulumnya, atau apa yang berbeda? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi kalau kurikulum kan kita sudah mengikuti yang dari Kemendikbud itu ya. Termasuk ada kurikulum dari organisasi seperti dari teknik mesin, ada juga dari teknik industri. Jadi tetap kita mengikuti kurikulum yang ada, kurikulum intinya ya. Fleksibel di sini dalam arti perkuliahannya yang fleksibel. Bisa kuliah pagi atau bisa kuliah sore. Jadi hampir 80% mahasiswa kami itu kan pekerja ya. Jadi
kadang-kadang kerjanya shift gitu toh, shift 2, shift 1, shift 3 kan gitu. Jadi kalau dia shift 1 berarti kuliahnya sore. Kalau nanti yang shift 3 kan malam itu biasanya kuliah pagi. Jadi bisa ya fleksibelnya di situ. Itu yang pertama dari segi waktu perkuliahannya. Dari segi akademiknya untuk mata kuliahnya juga fleksibel. Fleksibel dalam arti mahasiswa ini tidak harus ngikutin di dalam kelas ya. Bisa melalui by project. Nah, itu yang fleksibelnya kita. Dan yang paling unik lagi mungkin ini yang di Jawa Timur mungkin Umaha ya. Jadi pembeda ya? Iya, jadi tugas akhir itu tidak perlu kita ujian proposal atau sidang tugas akhir. By project aja sudah selesai. By project. Yang terakhir itu kami mahasiswa kami lolos di PKM ya. Sampai pendanaan, jadi mahasiswa tidak perlu sidang tugas akhir seperti itu. Cukup dari project-project itu. Yang fleksibel kita di sini. Itu ya. Jadi fleksibel saat masuk, saat proses, bahkan sampai sudah mau lulus pun tidak disulitkan ya. Jadi bisa project. Selain project seperti itu ada yang lain kategorinya, atau kalau misalnya bisa membuat ini nanti juga bisa lulus tanpa membuat sidang akhir gitu, tanpa membuat tugas akhir begitu? Ya sebenarnya ya semacam project itu. Jadi project buat inovasi teknologi, buat teknologi tepat guna, itu kan by project semua itu sebenarnya. Mempermudah karena apa? Karena mahasiswa kami itu kan intinya sudah kerja itu 5 tahun gitu kan, sudah ahlinya di situ kan gitu. Dan memang di produksi manufaktur itu teman-teman mahasiswa kita lebih canggih lah sebenarnya kalau project-project itu. Karena memang jatuhnya mereka sudah terjun langsung di dunia kerjanya sesungguhnya ya begitu. Jadi kampus hanya sekedar ini mengetes sedikit lagi ya begitu ya, pembuktian apakah betul-betul ilmu dari Umaha ini benar-benar bisa diaplikasikan gitu ya. Wah ini ya, ini harus dicatat ini ya untuk yang selalu menghindar atau bertanya-tanya pengen kampus yang nggak ada skripsinya. Nah ini bukan nggak ada skripsinya tapi bisa nggak ada gitu ya, tapi dengan catatan mengerjakan yang lain begitu ya. Tetap prestasi yang diutamakan. Tetap prestasi yang diutamakan. Misalnya tiba-tiba pendanaan seperti tadi begitu ya. Terus tadi bikin teknologi apa itu juga bisa. Wow, oke. Ini tadi waktu saya searching ya Bu Yuha. Ini dari tadi juga pengen tanya gitu ya. Inovasi dan kolaborasi menuju kampus unggul. Masih menuju gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa kok masih menuju dan mungkin ada yang sedang disiapkan sekarang Bu Yuha oleh Umaha? Jadi rektor kami itu punya resolusi. Artinya resolusi inti ini adalah bahwa Umaha ini harus unggul dalam waktu 1 tahun. Nah, menuju unggul ini ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dari program studi yang ada di Universitas Ma'arif Hasyim Latif ini harus ada yang unggul seperti itu. Nah, ini kita sedang menuju ke sana. Supaya apa? Supaya nanti di resolusi rektor itu 1 tahun ke depan itu tercapai bahwa dengan peningkatan akreditasi program studi ini nanti bisa mendukung akreditasi unggul dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Tentunya nanti kalau sudah unggul, Mbak Indah nih ganti yang main gitu ya Mbak Doni ya. Nanti gantian saya yang harus ke sana ya, wajib ya. Saya mainnya ke Fakultas Teknik aja apa kemana ini? Boleh bebas. Oh iya, lanjut pasca sarjana di Umaha. Oh itu ya catatannya. Itu masih bisa kalau misalnya nggak pakai tugas akhir? Aduh. Nah, kalau S2 nggak bisa ya? Kita pendekatan dulu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita juga akan tanya-tanya ya gimana kalau misalnya apa sih, ada apa aja jurusan atau mungkin yang paling favorit di Umaha, terus nanti bagaimana kira-kira peran mahasiswanya. Pastikan juga Dr. Doni paham betul ya bagaimana mahasiswa di Umaha itu ya. Tapi kalau misalnya dari Dr. Doni sendiri di teknik, apakah ada juga kesiapan begitu untuk menuju kampus unggul atau mengikuti arahan dari pusat atau bagaimana? Ya, pastinya arahannya Bapak Rektor itu ada resolusi, 9 resolusi ya di antara itu. Saya kira kampus dimanapun pasti targetnya unggul ya. Nah, memang target unggul itu kita harus menyediakan semua ini. Mulai dari SDM, kolaborasi, inovasi, sarana prasarana,
dan yang lain-lainnya, termasuk ada apa ya, seperti prestasi internasional gitu. Memang yang kami sekarang ini sudah mulai ini menata ini seperti itu ya. Oke, seperti itu. mulai ditata ya, karena menuju 9 resolusi ya. 9 sekali. resolusi Ini rektornya juga visioner sekali sepertinya. banget. Perkenalkan, rektor kita kan Dr. Hidayatullah SPN ya. Masya Allah. Barangkali sedang nonton. Assalamualaikum Bapak. Selain Wali Songo ternyata ada 9 resolusi rektor UA. Oke, iya Jamaah Kopdar, kita masih dalam obrolan inovasi dan kolaborasi menuju kampus unggul bersama dengan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Oke, ini tadi sempat kita janjikan ya, kira-kira jurusan yang paling favorit, yang paling dicari-cari di UMAHA ini apa, Bu Yuha? Aduh, kebetulan nih. Semua favorit kayaknya. Banget, semuanya favorit. Nah, kalau kita ngomong student body-nya UMAHA gitu ya, kebetulan memang program studi yang banyak nih. Banyak jumlah mahasiswanya itu adalah prodi S1 manajemen. Kemudian disusul S1 teknik industri ya Pak Doni ya. Kemudian kalau dari fakultas sendiri, jadi kita ada 4 fakultas nih Mbak. Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Hukum. Nah, dari Fakultas Teknik itu ada teknik industri itu yang paling dicari banget ya. Betul. Kalau dari ilmu kesehatan itu ada teknologi laboratorium medis. Dan kebetulan kita juga sudah punya program pasca sarjana, ada magister manajemen dan ada magister hukum. Nah, itu yang juga, makanya tadi kan saya bilang Mbak Inah nih habis ini harus wajib nih antara hukum atau manajemen gitu ya. Gitu. Jangan tiba-tiba ke teknik gitu ya saya ya. Oke, jadi barangkali jadi opsi gitu ya. Jadi itu adalah jurusan yang paling favorit. Semuanya favorit ya, sesuai dengan atau minatnya masing-masing, bakatnya masing-masing. Tapi kalau cari apa sih yang paling gitu ya, itu tadi yang disebutkan oleh Bu Yuha. Oke, ngomong-ngomong soal inovasi nih ya, Dr. Doni. Ini saya nggak mau omong kosong lagi. Ini tadi saya baca-baca ada pembuatan mesin CNC. Nah, itu apakah itu salah satu inovasi dari UMAHA atau mungkin bagaimana itu proses dari mesin itu tersebut? Ya, jadi mesin laser CNC itu mesin namanya non konvensional. Kalau konvensional itu dia pasti menghasilkan ya, kayak sampah gitu ya, atau chip namanya. Tapi kalau yang non konvensional berarti mesin laser ini memang kita dari awal itu sebenarnya buat itu prototipenya yang kecil-kecil. Kecil-kecil, ternyata hasil dari kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Kolaborasinya itu dosen bukan dari teknik mesin saja, ada dari teknik industri, ada dari DKV, termasuk mahasiswanya dari mesin dan prodi-prodi yang lain. Dari prototip tadi kemudian berlanjut dari 2024 ini itu sudah mulai belajar yang lebih besar lagi. Alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah membuat mesin laser cutting atau CNC itu. Ya, memang produk ada beberapa item itu yang kita impor dari luar karena itu adalah otaknya, namanya generator laser. Di Indonesia tidak ada yang buat, kita impor dari Cina. Memang itu yang kita impor. Selebihnya kita yang buat seperti itu. Untuk mesin laser untuk pemotongan logam seperti itu. Jadi logam yang ketebalannya 0,8, 1 mili, 2 mili, kita menggunakan mesin laser cutting itu. Wow, ini udah nggak kaleng-kaleng ya. Apa inovasi UMAHA bikin mesin laser loh, langsung laser. Itu proses pembuatannya berarti berapa lama? Ya dari 2024 sampai 2025, hampir 1 tahun itu sebenarnya. Hampir 1 tahun untuk membuat, tapi ide utamanya dari? Sebenarnya ide itu dari kolaborasi mahasiswa sama dosen ya, karena kita itu di fakultas itu biasanya sering ada diskusi gitu. Diskusi dari situlah muncul. Dan ide ini sebenarnya dari mahasiswa ini sebenarnya. Sebenarnya dari mahasiswa terus ditampung oleh teman-teman dosen. Sehingga ya dari situ diskusi berjalan terus, barulah tercipta mesin laser cutting ini seperti itu. Ini ya tipe-tipe dosen atau tendik di UMAHA itu jangan cuma jadi angan-angan, kita buat saja langsung gitu ya. Bahkan dapat support ya dari rektor juga untuk import mesin tadi. Betul, kita apapun kalau itu inovasi ya,
Bapak Rektor selalu mensupport ini. Mensupport ini bukan arti dalam alatnya saja, tapi reward juga kami dapat itu. Jadi mungkin Sampai Bapak Rektor segitunya, melihat Masya Allah. semangatnya, kinerjanya dosen dan mahasiswa itu, jadi beliau ya kami diberi reward seperti itu. Alhamdulillah gitu. Ya. Berarti sekarang mesinnya sudah selesai, finish atau masih dalam proses? Kalau mesinnya sudah selesai, nanti di bulan Agustus tanggal 14 ini kita ada launching, Mbak. Launching. Ya, kita mengundang dari Bapak Presiden atau menteri yang terkait, terus dari Jawa Timur Ibu Gubernur, Ibu Hafifah ya. Ya, kita undang juga termasuk dari yang lain-lainnya lah seperti itu, seperti gitu. Instansi yang terkait lah, studi juga. Se-Indonesia diundang gitu ya. Insya Allah, ya. Biar jadi bahan percontohan ini ya. Betul, ya. Karena gitu, kita kan mau menuju unggul. Menuju unggul itu salah satunya itu ya ada inovasi. Inovasi. Oke, ini ya sebentar kita keep dulu gitu ya untuk inovasinya. Selain inovasi yang disebutkan oleh Dr. Doni tadi, ada kolaborasi juga ya Bu Yuha. Betul sekali. Termasuk dengan mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, bahkan sampai tingkat-tingkat atasnya ke rektor begitu ya. Karena untuk impor satu barang terus nanti diolah lagi itu juga tanggung jawabnya banyak ya oleh banyak orang. Itu bagaimana bisa mengelola itu juga dari Umaha, Bu Yuha? Oke, jadi kalau kita ngomong masalah kolaborasi ya Mbak Indah, jadi kita sebagai akademisi di perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu apa sih sebenarnya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu dari implementasi atau output penelitian itu ya inovasi yang diciptakan oleh teman-teman teknik ini tadi, bahwa ini adalah hasil penelitian dari teman-teman yang mewujudkan inovasi berupa mesin CNC. Nah, tentunya dari hasil atau output itu kan ada kolaborasi, tidak mungkin kemudian hanya dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan teknik, tapi kita bekerjasama dengan pihak eksternal. Dunia industri. Nah, kan. Nah, yang kemudian dari kolaborasi ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, punya nilai lebih, gitu kan. Nah, kebermanfaatan yang didapatkan itu, yang dihasilkan itu menjadi nilai tersendiri ketika kita akan menuju unggul. Nah, seperti itu. Nah, kolaborasi ini juga bisa dilakukan melalui penelitian antar perguruan tinggi di dalam negeri, di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Jadi antar kolaborasi penelitian antara dosen yang ada di Umaha dengan dosen yang ada di luar negeri. Nah, itu tadi wujudnya adalah kita di acara launching mesin tadi yang dikatakan oleh Pak Doni Perdana di 14 Agustus kita juga mengadakan acara yang namanya seminar internasional. Nah, di situ nanti tempat berkumpulnya nih researcher kalau kita nyebutnya ya. Jadi periset-periset yang ada di Indonesia berkumpul di situ untuk menyampaikan gagasan dan ide serta inovasinya. Seperti itu ya. Jadi langsung gitu sebagai penggagas juga Umaha ini. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah mahasiswa dan dosen yang ikut serta untuk pembuatan mesin CNC ini? Kalau jumlah mahasiswanya itu memang enggak kita tetapkan ya Mbak ya. Begitu. Itu ya, karena mahasiswa itu kadang-kadang karena kan banyakan yang kerja ya. Kota ganti lah kasarannya. Tapi yang pastinya yang tim intinya itu ada 20. Kalau dosennya ada 7. Gitu. Tim intinya ya, dari dosen 7, dari mahasiswa ada 20. Tapi kami tidak cukup di tim inti, kami harus juga berdiskusi dengan dosen-dosen yang lain gitu, seperti itu. Tapi untuk istilahnya untuk yang bagian mengatur segala macam dari awal sampai akhir, intinya ada di sekitar 27 orang tadi ya. Tapi tidak menutup untuk mahasiswa yang lain tiba-tiba kok kayaknya penasaran ya, saya pengen bantu, boleh gak sih Pak Doni? Muncul ide baru akhirnya nanti. Gitu ya, kayaknya ini kurang ini deh Pak Doni, tambahin. Nah, iya, karena Pak Doni kan orang teknik gini ya.
Kayaknya untuk visualnya coba kita buat seperti ini. Sentuhan-sentuhan anak muda dan Gen Z zaman Gitu ya. sekarang. Oh, iya ya, Jawa Kopdar. Kalau misalnya tagline-nya Kopi Dharma kan Kopdar bareng orang-orang pintar. Tadi barusan saya dibisikin sama Pak Doni dan Bu Yuha. Kalau di Umaha, teknik kalau dipanggil teknik, jawabnya apa? Iso. 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 Kalau Wah, sekarang tagline bisa namanya. bikin mesin laser, barangkali di selanjutnya akan mendominasi dunia industri mungkin ya. Amin, insya Allah. Amin. Oke, tadi kita kembali ke mesin CNC, Dr. Doni. Misal nanti kalau memang sudah ada ya mesinnya sudah jadi gitu, sudah siap pakai, nanti akan dikemanakan? Apakah disimpan di Umaha atau bagaimana? Ya, makasih Mbak. Jadi kami sudah memproduksi ya. Untuk kedepannya kami tetap menerima pesanannya. Jadi kami jual itu sebenarnya. Itu yang pertama. Tapi yang tidak kalah penting, kami nanti transfer teknologi. Oke. Jadi kita undang siswa-siswa dari SMK yang ada kaitannya dengan keteknikan, maksudnya teknik mesin, kita undang. Artinya kita undang, kita nanti training. Kita training sampai mungkin butuh waktu 3 bulan dia siswa ini bisa bisa mengoperasikan mesin ini seperti itu. Itu yang paling utama sebenarnya ke sana. Dan yang lainnya ini kita buka jasa juga, jasa untuk pemotongan ya, karena jasa potong itu khususnya untuk logam ini kan masih banyak kendala ya. Maksudnya kendala di mana dari kehalusan permukaan yang hasil potongan. Jadi ya 3 itu yang terakhir kita buka jasa itu. Seperti itu. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya apa yang membedakan mesin itu dengan mesin-mesin pemotong yang biasanya? Ini kan dengan laser. Apakah memang itu akan menimbulkan lebih halus atau lebih cepat atau bagaimana? Iya. Jadi mesin laser itu butuh tenaga sekitar 3.000 watt. Oh, wow. Atau 3 Cukup tinggi kilowatt ya. Tuh yang kedua ada yang 6.000 watt. Sebenarnya mesin laser itu banyak khususnya di Indonesia banyak ya, di Jawa Timur banyak mesin laser ini. Tapi mesin ini langsung didatangkan dari Cina. Jadi seperti itulah. Di kami kan tidak. Kami membuat dari raw materialnya, bahan bakunya, sampai barang ini jadi. Oke. Jadi after sales-nya masih kita bisa pantau seperti itu. Itu yang kita membedakan dengan yang ada di tempat lain gitu ya. Terus yang lainnya mungkin ada kelebihan yang di 6.000 watt dayanya. 6.000 watt itu artinya mesin ini bisa memotong 2 mili ke atas tebalnya. Nah, itu kelebihan tebal, kita. Nah, itu yang saya kira di Jawa Timur itu yang 6.000 watt masih sedikit ya. Itu pun ada kan impor alat ini. Iya. Seperangkat ya, kalau kita kan hanya item saja yang kita impor sebagian item. Itu kelebihan yang dari kami, produk kami ya itu saja itu. Begitu ya. Jadi kalau misalnya yang lagi mikir, wah kemana ya kalau misalnya mau motong logam tapi pengen banget menyupport juga mendukung produk-produk lokal karya bangsa Indonesia gitu ya, bisa mampirnya ke Umaha ini. Oke, dia kita kembali kepada mahasiswa lagi Bu Yuha. Selalu saya aduin tentang mahasiswa ini karena kadang itu kan ngukur ini ya gimana Bu, ini ya gimana Bu gitu ya kan. Kalau tadi katanya mahasiswanya kan sibuk-sibuk ya kan, ada yang sudah bekerja, ada yang kata Pak Doni juga shift pagi, shift malam gitu ya. Jadi menyesuaikan kuliahnya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan dari Umaha apakah ada ini yang bisa menunjang juga untuk prestasi mahasiswanya? Banyak banget, Mbak. Jadi kita itu kalau di Umaha itu kan ada kebijakan yang namanya konversi. Ya, jadi mahasiswa ini punya keahlian apa sih? Dia punya skill apa sih? Nah, dari skill dan keahlian ini kemudian nanti kita konversikan. Kira-kira keahlian yang dimiliki itu sesuai dengan mata kuliah apa? Gitu. Misalnya kalau selain itu mahasiswa ini di kami itu selalu dilatih untuk memiliki prestasi, mengikuti kompetisi nasional maupun internasional. Yang terbaru kemarin mengikuti kompetisi internasional ya, Pak Doni Perdana. Jadi ada mahasiswa kami yang mengikuti kompetisi internasional di kampus UPS Tegal. Nah itu, seperti itu. Ikut kompetisi apa di sana Bu Yuha? Dari desain komunikasi visual ya Pak Doni kemarin. Vlogger gitu ada gitu. Jadi kita selalu memberikan wadah kepada mahasiswa yang memang punya skill, punya bakat untuk mengembangkan bakatnya.
mahasiswa dari teknik ini ada biasanya kalau dari desain komunikasi visual nih mereka mengadakan pameran. Nah, kadang di Royal, kadang di alun-alun Surabaya ya, kadang ya. Itu terus kemudian kalau di mahasiswa itu ada yang namanya hibah. Jadi namanya program kreativitas mahasiswa. Nah, banyak sekali nih mahasiswa kita yang memang dia punya ide kreatif yang memang didanai oleh negara. Nah, dari situ menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian ada salah satu program yang memang didanai. Ya ini programnya banyak. Jadi ada salah satu program yang namanya P2MW. Jadi P2MW PPMW ini itu ya? PPMW. Nah, pasti Mbak Indah paham banget nih. Nah, itu juga kita konversikan di mata kuliah emang sesuai. Iya. Terus ada lagi PPK Ormawa. Nah, kalau di PPK Ormawa itu nanti kita bisa dikonversi dengan apa? Dengan kuliah kerja nyata. Gitu. Jadi banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Umaha ya. Tapi bukan mudahan gitu. Jadi bukan murahan, tapi memang kita memberikan fleksibilitas, kita memberikan kemudahan, tapi tetap harus berkualitas. Harus berkualitas. Kan, tagline-nya Umaha juga akselerasi. Akselerasi. Oke. Tapi kalau untuk pengabdiannya tadi Bu Yuha belum disebutkan itu. Jadi kalau pengabdian ini adalah biasanya kegiatan yang harus dilakukan oleh dosen. Ya kan? Jadi sudah ada pendidikan pengajaran, kemudian ada penelitian, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Sama seperti mahasiswa, dosen juga dituntut dan wajib untuk berprestasi. Nah, sama juga bahwa kalau tadi ada hibah mahasiswa, di dosen juga ada hibah penelitian dan ada hibah pengabdian kepada masyarakat. Gitu ya. Yang terbaru nih, yang kemarin ya, kita berkolaborasi dengan masyarakat, kita memberikan sertifikasi halal gratis. Gratis kepada UMKM. Insya Allah ini nanti berkelanjutan. Saya boleh daftar duluan nggak ini Bu Yuha? Ini apa dulu nih Mbak Indah? Apa yang mau dihalalkan ya? Nah ini usaha ya? UMKM nih. Jadi kemarin kita punya program sertifikasi halal sebagai salah satu bentuk implementasi dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi Umaha itu harus punya sesuatu. Kalau pesannya Pak Rektor ke saya itu, mari kita menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Mari kita menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Jangan-jangan hanya Umaha itu halal ya? Masya Allah. Itu nanti. Kalau misalnya nanti UMKM-nya apa, boleh di-spill nggak ya nanti ya? Boleh. Kita tunggu dulu gitu ya. Kalau misalnya masih penasaran gitu ya dengan Umaha, Anda bisa langsung ikuti Instagramnya di @umaha.official ya. Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Oke, ya Jawa Kopdar tadi terakhir ingatnya yang halal gitu ya UMKM. Jadi kalau misalnya Bu Yuha melanjutkan yang tadi kita obrolin ya, memberikan sertifikasi halal gratis kepada UMKM di mana dan kapan itu? Siap. Jadi kebetulan saya itu ditarget oleh Pak Rektor. Nah ini nih resolusi Rektor. Jadi kami di LPPM ya itu ditarget sertifikat halal 1000. Nggak nanggung-nanggung 1000 ya? Nah, ini kemarin yang memang sudah terrealisasi itu ada di beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo begitu ya. Kemarin ada di Desa Jatikalang, kemudian ada di Kelurahan Tambak Kemeraan, dan insya Allah ini nanti ke depan akan merambah ke desa-desa yang lainnya. Ini sudah ngantri nih. Kemarin salah satu lurah kemarin ada kegiatan KKN itu menanyakan ini kapan lagi nih, ya sabar dulu Pak, kita siapkan amunisinya gitu. Jadi memang kita menjawab tantangan global, kemudian kita juga menjawab kebutuhan dari UMKM gitu ya. Kalau UMKM-nya ada label halal itu kan berarti lebih dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh konsumen kan, seperti itu. Sudah sehalal nih, sudah terjamin. Nah, seperti itu Mbak Indah. Itu berarti bekerja sama dengan lurah setempat atau bagaimana sistemnya? Jadi kita melakukan pendekatan dulu. Jadi memang kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu adalah membangun kepercayaan kalau menurut saya. Gitu ya. Jadi kita membangun kepercayaan dulu di masyarakat. Nah, bener nggak sih? Apa sih kebutuhan mereka? Nah, itu. Nah, dengan sertifikat halal ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul.
halal itu ternyata gampang ya, ya kan gitu. Tapi dengan umaha tentunya. Itu ya. Oke, Jadi gitu. kita pendekatan dulu ke masyarakat, butuhnya apa sih, keluhannya apa. Jadi ada kemarin yang salah satu membuat kita terenyuh itu adalah ada ucapan terima kasih dari salah satu pelaku UMKM di Tambak Kemeraan ya. Jadi ibu-ibu nih, terima kasih Mbak. Jadi beliau ini adalah salah satu supplier makanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat. Oke. Nah, salah satu syarat untuk suplai makanan di RSUD Sidoarjo Barat adalah produk yang diberikan atau makanan yang disuplaikan itu bersertifikasi harus halal. bersertifikat halal. Oke, Nah, itu beliaunya kebingungan. Saya harus kemana, gitu kan? Nah, Umaha menjawab, monggo Bu kita bantu. Alhamdulillah, sertifikatnya sudah keluar dan usahanya lancar. Masya Seperti Allah, itu. ini ya penebar Iya. amal jariah juga loh Umaha ini ya. Saya Amin. termasuk salut sekali dengan salah satu kegiatan ini. Iya, Oke, itu ini salah ya. satu resolusi Pak Rektor juga. Nah, ini makanya mahasiswa jadi cukup mudah ya dalam sistem pembelajaran. Kayak iya, dapat iya, doa-doa betul. dari pelaku Amin. UMKM itu juga ya. Oke, kita lanjutkan ke Dr. Dani. Kalau misalnya tadi ada pembuatan mesin, terus habis itu ada banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Umaha begitu. Kira-kira ada bentuk kolaborasi begitu dari Umaha dengan dunia industri, tentunya dengan lapangan-lapangan profesional begitu? Iya. Jadi kalau itu kan harus ya, karena Kemenristek Dikti, Saintek ya, itu kan mengeluarkan program kampus berdampak kan. Gitu. Nah, Kalau iya. dulu kan kampus merdeka. Ya. Ini beban bagi kami sebenarnya, kampus berdampak. Makanya Bapak Rektor minta semua atmosfer yang ada di kampus, atmosfer akademik kampus itu harus berperan serta untuk kampus berdampak. Baik itu dosennya yang berdampak, mahasiswanya berdampak, gitu ya. Termasuk yang tendiknya juga harus berdampak. Jadi kami sudah mengadakan mengadakan kolaborasi dengan dunia industri ya, dengan industri yang ada di sekitar kita, itu yang berupa industri-industri yang masih skala kecil dan menengah, gitu ya. Itu sudah kami lakukan, termasuk kami juga menjalin kerjasama dengan industri yang dari rekanan kita. Karena kita ada MOU ya, walaupun support kita itu tidak terlalu tinggi lah maksudnya, tapi kami harus berdampak. Apalagi berdampaknya itu terhadap masyarakat. Jadi apa yang disampaikan Ibu Nikma Yuga itu, kami sudah membuat inovasi yang bagus sebenarnya ya. Kemarin dari UMKM itu proses pembuatan bubuk jamu, tidak salah, kami buatkan itu. Sebelum ada program berdampak, kami sudah berdampak duluan, begitu loh. Iya. Dan yang terakhir kami kemarin bertemu dengan Wakil Bupati Sidoarjo. Permasalahannya yang kami sampaikan kemarin ada proses pabrik tahu yang menggunakan bahan bakarnya dari plastik gitu ya. Ini kami mengajukan ini solusinya. Ini kan berarti kan berdampak kita ini ya, Umaha ini terhadap dunia kerja kan, atau dunia usaha. Insya Allah kedepannya nanti yang pabrik tahu ini yang menggunakan bahan bakar plastik, kan polusinya, emisinya kan tidak enak sebenarnya kan, menyesakkan, cukup berbahaya bahayanya. juga. Nah, kami berkolaborasi juga ini dengan mahasiswa juga, dengan teman-teman yang dari dosen yang di tempat lain. Kami butuh dosen tempat lain juga ya Mbak ya. Kolaborasi itu bukan hanya dosen di tempat itu, tapi harus ada dosen di luar Umaha. Insya Allah kedepannya kami akan berikan solusi untuk permasalahan yang ada di Sidoarjo, terutama pada proses pembuatan tahu yang berbahan bakar dengan bahan bakarnya adalah plastik seperti itu. Seperti itu. Ya. Oke, ini cukup menarik. Tapi sebentar, Dr. Doni, saya ingin mengajak Anda ini lebih jauh lagi melihat Umaha. Kira-kira kalau melihat 5 tahun ke depan, transformasi Umaha dalam hal inovasi dan kolaborasi itu akan seperti apa? Karena ini adalah resolusi tadi ya, Iya. 9 resolusi dari Bapak Rektor, apapun nanti kami akan lebih ekstrim lagi ini. Pastinya lebih ekstrim lagi, karena kita harus berdampak ini ya. Ya dalam segi kolaborasi tadi, inovasi teknologi, termasuk ada pengembangan SDM-nya nanti. SDM,
Walaupun nanti ada juga dari tekniknya juga seperti itu. Termasuk mahasiswa. Termasuk Mas. Jadi kami nantinya kuliah tidak 4 tahun lagi untuk S1, cukup 3 tahun. Tapi by project. Oke. Nah, by project ini mahasiswa sebagai penggeraknya aja. Begitu. Jadi nantinya. 1 tahun terakhirnya itu untuk pengabdian atau mungkin bikin Betul. inovasi, risetnya untuk UMAHA. Wah ini ya. Kalau misalnya pengen gitu ya gabung jadi tim riset selanjutnya yang lebih ekstrim lagi ini ya dari UMAHA, kira-kira ada apa lagi dari UMAHA, gebrakan apa lagi begitu? Jangan lupa ya follow Instagramnya di @umaha.official ya, Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, karena salah satu syaratnya ya harus jadi mahasiswa UMAHA gitu ya. Pasti. Tidak menutup kemungkinan untuk universitas yang lain, tapi akan lebih besar peluangnya kalau Anda menjadi bagian dari UMAHA Sidoarjo. Oke, Jawa Kopdar, inovasi dan kolaborasi menuju kampus unggul Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Wah ini ya, kalau tadi kita sudah berbicara 5 tahun ke depan ya Dr. Doni, kita sudah berangan-angan bagaimana kerennya UMAHA di masa depan begitu. Ini saya tanyakan lagi nih ke Bu Yuha, ini bagian strategi-strateginya ini. Apa yang sedang dikerjakan dan apa yang terus diusahakan oleh UMAHA untuk mewujudkan kampus unggul itu? Oke, jadi untuk menuju kampus unggul ini ada beberapa hal yang boleh dikatakan strategi gitu ya. Strateginya adalah tentunya tata kelola. Jadi UMAHA ini sedang merencanakan tata kelola yang lebih baik. Oke. Tentunya sesuai dengan standar-standar yang ada sesuai dengan standar-standar kampus unggul. Nah, ini kita sedang mengejar ke sana nih. Tata kelola, kemudian kalau yang tidak kalah penting itu adalah penjaminan mutu. Ya, baik itu mutu dari kurikulumnya, baik itu mutu dari penelitiannya, pengabdiannya, serta fasilitasnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menginternasionalisasi. Jadi salah satu syarat unggul itu adalah internasionalisasi. Nah, jadi kita mengejar nih, baik dari penelitian, nanti kolaborasi internasional, pengabdiannya, kemudian pendidikan pengajarannya, itu yang strategi-strategi yang saat ini sedang giat-giatnya, sedang gencar-gencarnya kita usahakan. Sedang semangat-semangatnya dikerjakan. Harus semangat terus pokoknya. Harus semangat terus. Iya, benar Oke, banget. ini. Tadi Dr. Doni menyampaikan juga kalau misalnya bekerja sama itu atau kolaborasi tidak hanya dari internal UMAHA, ada juga melibatkan universitas lain, mahasiswa kampus lain. Nah, itu untuk sistem atau teknis dari kolaborasi lintas universitas itu yang bagaimana, Dr. Doni? Jadi memang kalau kita lihat dari hibah-hibah yang dari Kemendikti-Saintek itu hukum yang paling bagus itu, yang paling baik memang kita melibatkan peneliti dari eksternal. Jadi semacam kolaborasi ya. Riset. Mungkin dari ITS atau dari Brawijaya ya, atau dari UNER seperti itu. Oke. Bagaimana kita bisa berkolaborasi ke eksternal? Sebenarnya kita itu sudah punya semacam komunitas ya. Jadi kebetulan kami kan dokter di pembakaran minyak nabati ya. Jadi kami punya komunitas itu, ya, komunitas masalah pembakaran. Tinggal kami nanti kalau butuh ya kami ngebel ya, kami WA dan sebagainya. Termasuk nanti teman-teman juga kalau butuh ya kami di WL juga. Karena ini memang harus ya kasarannya kita harus mengimplementasikan ilmu kita yang kita dapatkan. Jadi ya sebenarnya gampang seperti itu ya. Nah ini kalau mahasiswa ini kami masih belum bisa ya. Karena apa? Karena keterbatasan dari mahasiswa itu sendiri di tempat lain ya. Kadang-kadang dari faktor kejauhannya, lokasi di kami kan Sidoarjo, sedangkan yang di tempat itu di Surabaya itu biasanya kendalanya di situ. Ya. Tapi kalau dosen malah senang kalau diajak kolaborasi gitu ya. Intinya ilmunya ndak putus begitu, seperti itu. Jadi kolaborasinya dari komunitas sebenarnya. Nah, karena kalau lahir dosen dari itu dunianya penelitian gitu ya, pengabdian, ya. Bangun tidur nih Pak Doni, ini hari ini mau neliti apa ya gitu. Apalagi dan yang untuk UMAHA gitu ya. Betul, untuk UMAHA dan untuk masyarakat supaya apa berdampak tadi. Baik Bu Yuha dan juga Dr. Doni, ini adalah waktunya untuk bisa memberikan motivasi kepada calon-calon mahasiswa atau mungkin kepada dosen-dosen di universitas lain mungkin yang nantinya berminat
untuk bekerja sama dengan UMA? Mungkin dari Bu Yuha terlebih dahulu, silakan Bu Yuha. Oke, jadi selalu kami mengatakan bahwa kita tidak pernah menutup diri. Artinya kita selalu menjadi gelas kosong yang siap untuk diisi. Tapi diisi dalam hal ini adalah diisi dengan hal-hal kebaikan, kebermanfaatan, dan tentunya sesuai dengan tagline yang dari Dikti Saintek, yaitu berdampak. Artinya kita tidak membatasi diri untuk berkolaborasi dengan teman-teman dosen di luar sana, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga terbuka kesempatan untuk teman-teman Gen Z ya, kalau sekarang nyebutnya ya, teman-teman muda yang ada di sana yang punya kreativitas, yang punya kesempatan, ayo monggo. Kita dengan tangan terbuka sangat bahagia dan sangat senang kalau kita bisa berkolaborasi. Nah, begitu ya. Ketimbang menjadi hebat sendiri, hebat kita sendiri. hebat bersama-sama. Oke, itulah UMA gitu. Mungkin UMAHA. Dr. Doni juga ada yang ingin sampaikan, silahkan. Ya, jadi kami sebagai dosen itu memang harus ngikutin apa ya, program Tridharma perguruan tinggi ya. Ya, setuju. Pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tapi bagi kami pribadi ya, tugas seorang dosen itu yang paling utama adalah peneliti. Nah, apalagi tagline-nya atau programnya dari kementerian ini, Kemendikti ini ya. Jadi dosen berdampak gitu lah. Nah, kalau ngajar apanya yang berdampak kan begitu ya. Jadi ya poinnya itu memang di penelitian gitu. Itu berarti benar-benar dosen seperti itu. Jadi harus kita tumbuhkan rasa untuk meneliti itu. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Bangun Mungkin tidur kami tiap cerita hari. dulu ya. Kami itu tiap pagi ada waktu 10 menit untuk buka laptop, Oke. baca ataupun nulis, kemudian saya tutup lagi. Oh. Jadi besok lagi bangun itu kita punya utang gitu, teruskan lagi, tutup lagi. Jadi waktunya seperti itu. Seperti itu. Iya. Wah, ini dosanya saja sudah unggul dan OTW berdampak juga ini ya. Iya. Apalagi mahasiswa. Sudah berdampak, bukan OTW lagi Iya. kita. Kalau dosanya sudah dibuktikan berdampak ya. Betul Hingga nanti banget. kita menuju kampus unggul. Oke, Menuju terima kampus kasih banyak unggul. Dr. Dadi dan juga Terima Bu kasih, Yuha. Mbak Terima Indah. kasih sudah mampir ke Kopi Dharma TV 9. Berarti next 14 Agustus kita yang mampir ya. Wajib, ke UMA wajib. untuk launching mesin CNC. Semoga lancar dan sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, jemaah Kopda, mungkin bagi Anda ya calon mahasiswa atau yang mungkin memiliki putra dan putri yang sedang sibuk begitu ya mencari universitas yang kira-kira fleksibel tapi tetap oke gitu ya dari segi kurikulum, dosen, tendiknya juga menuju unggul. Ini ada salah satu universitas yang wajib untuk dipilih yaitu Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kalau misalnya penasaran, bisa langsung kunjungi websitenya di www.umaha.ac.id atau follow Instagramnya di @umaha.official karena Umaha unggul dalam adab. Saya Ida Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Dharma, Kopdar bareng, arang-arang pintar.